wabarakatuh. Salam kader. Tanpa pamrih. Ikhlas tapi kan ya Bu. Alhamdulillah. Ikhlas deh. Insya Allah nanti balasannya lebih dari Allah. Amin. Ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang pertama adalah aplikasi yang kami punya, yaitu aplikasi data warga. Aplikasi ini yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lurah. Aplikasi ini berisikan tentang data-data dari warga Kelurahan Tegalgede keseluruhan, insya Allah keseluruhan. Untuk saat ini mungkin ada 9. Jadi ini insya Allah kita sudah sangat meminimalisir sekali. Jangan sampai ada warga di Kelurahan Tegalgede yang membutuhkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, atau jangan sampai ada yang sudah pernah dapat bantuan biasanya tapi bila belum pernah dapat bantuan. Kita punya catatannya dari tahun, insya Allah dari tahun 2022. Selama kurun waktu itu kita sudah ada sekitar 80 lebih macam bantuan sosial yang diterima oleh seluruh warga Kelurahan Tegalgede yang membutuhkan. Saya garis bawahi ya Bu, yang membutuhkan, tidak semua, karena di Kelurahan Tegalgede pastinya juga sebagian besar terutama kader posyandu ini insya Allah sudah mampu semua ya. Alhamdulillah, amin. Nah, di data kami itu juga selain bansos, di situ juga ada data tentang disabilitas ODGJ, stunting. Jadi yang setiap saat saya minta juga ke Bu Bidanike, kalau laporan stuntingnya berapa, itu kita input Bu Ike di situ. Jadi di situ nanti akan tampak stunting ini, stunting tahun berapa, stunting per periode itu akan tampak di situ. Dan yang sekarang sedang kita jadikan atensi itu adalah bayi baru lahir atau kita singkat BBL belum bernik. Nah ini nanti kita akan kupas beberapa permasalahannya, dan tentunya kita minta bantuan ibu-ibu kader bisa membantu warga yang melahirkan itu untuk segera mengurus nik anaknya, baik yang nikah tercatat maupun nikah tidak tercatat. Itu tetap semua bayi bisa tetap mempunyai nik. Jadi tidak ada alasan bayi tidak bisa punya nik. Nanti kalau misalnya ada permasalahan tentang admin orang tua, nanti kita akan berusaha mencarikan solusinya. Ibu kelurahan akan membantu untuk mencarikan solusinya bagaimana. Nanti kita akan bekerja sama untuk menuntaskan nik ini yang BBL. Nah ini kita terkait BBL ini sedikit ya. Kenapa kok sangat memperhatikan sekali terkait nik ini. Nik itu ibu-ibu itu apabila seseorang itu terdata secara resmi di pemerintah, yaitu dengan punya nik itu, maka apabila yang bersangkutan itu membutuhkan bantuan pemerintah, bantuannya macam-macam, bisa PBI itu BPJS ya, kemudian bantuan sembako dan bansos, itu mudah kita mengusulkan. Tapi manakala seseorang itu membutuhkan bantuan urgent, tapi yang bersangkutan nggak punya nik atau admin booknya admin booknya itu kacau, tidak jelas, dan
sebagainya nggak direken, terbengkalai gitu, sudah lama dan tidak diupdate. Nah itu nanti yang akan kesulitan saat misalnya ada kuota. Karena kuota itu kadang itu tidak butuh waktu lama menyerapnya, hanya dibuka 3 bulan. Itu cepet-cepetan kita, istilahnya war ya, istilahnya kita cepet-cepetan memasukkan data-data warga kita. Nah, yang memasukkan nanti adalah operator kelurahan, operator DTKS masuk bank. Nah, untuk itu kita minta kerjasamanya dari ibu-ibu untuk agar kita mensukseskan semuanya, terutama bayi-bayi ini bisa punya NIK. Atensi yang kedua tentang kenapa kok bayi itu harus segera punya NIK, agar apabila yang bersangkutan ini bayi itu saat tumbuh kembangnya itu membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, itu bisa segera mendapatkan, bisa didaftarkan segera ke BPI ya. Tapi kalau nggak endang diurus, maka susah. Apalagi pelayanan kesehatan kita sekarang tinggal 3 ya, umum, PBI atau BPJS, dan asuransi. Jadi kalau nggak masuk di PBI, BPJS, baik mandiri maupun yang dari pemerintah atau punya asuransi, maka harus bayar umum. Kalau yang bersangkutan itu orang tidak mampu, kan kasihan gitu ya Bu. Kenapa kok NIK-nya ini kenapa sih kok penting banget? Nah di situ ya ibu-ibu, pentingnya warga, terutama kalau misalnya warga tersebut ibu melihatnya sebagai orang yang kemungkinan membutuhkan sekali nih, kayaknya membutuhkan sekali uluran bantuan pemerintah. Nah itu perhatian penting agar yang bersangkutan nanti bayi-bayi itu misalnya membutuhkan bantuan bisa segera mendapatkan, bisa segera diusulkan. Sebentar yang di atas dulu. Usulan bansos, karena saya PMKS ya Bu. PMKS itu tempatnya usulan bansos itu ada di PMKS, di sesi PMKS. Usulan bansos itu ada 2 macam, maksudnya bisa melewati 2 cara, yaitu melalui DTKS. Ibu-ibu ada yang pernah tahu DTKS di sini atau pernah familiar sama istilah DTKS? Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah isinya adalah data-data warga yang mendapatkan bantuan, yang diusulkan bantuan, yang mendapat bantuan maupun yang belum mendapatkan bantuan. Jadi itu isinya adalah datanya orang yang butuh bantuan. Kalau tidak masuk ke DTKS maka dianggap tidak butuh bantuan. Maka kalau nggak masuk DTKS, ya nggak mungkin tersentuh oleh bantuan. Pemerintah pada saat mendistribusikan bantuan-bantuan yang macam-macam itu, acuannya ambil di mana? Acuannya ambil di DTKS dulu. DTKS ini ngelink dengan pusat. Jadi pusat, bantuannya kan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu lihatnya di situ, manakah warga di DTKS ini yang membutuhkan. Itu ambilnya dari data-data situ. Begitu. DTKS ini yang mengusulkan melalui operator di kelurahan, namanya masuk ke ini, dengan cara nanti mengisi formulir dan sebagainya. Jadi kalau ibu-ibu mendapati tetangga atau warga di sekitarnya itu belum dapat bantuan, membutuhkan bantuan, itu bisa diusulkan ibu-ibu. Siapa saja itu yang kira-kira butuh bantuan? Ada yang tahu? Lansia sebatang kara. Ada lagi? Ya tidak mampu. ODGJ itu bisa. ODGJ yang keluarganya tidak mampu ya ibu, itu bisa. Disabilitas dan pastinya semuanya harus dalam kategori tidak mampu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk mendapatkan bantuan itu dari aplikasi cek bansos.
Mungkin ada yang pernah dengar aplikasi cek bansos di sini, ibu-ibu. Baru dengar ya. Ada yang sudah memakainya? Oh belum. Ya? Takut. Iya. Aplikasi cek bansos ini adalah cara yang cepat untuk mengusulkan. Jadi tidak perlu melalui kelurahan, bisa. Nanti kalau untuk Tegal Gede itu nanti pelakunya nanti kita serahkan kepada Puskesmas. Puskesmas ini adalah petugas kesejahteraan sosial. Petugas kesejahteraan sosial di Tegal Gede itu ada 3 ekor. 3 orang. Maaf, ada kebetulan memang puskesmas itu di masing-masing kelurahan itu ada 3. Itu kebetulan juga di Tegal Gede itu ada 3 lingkungan, Kerajaan Barat, Kerajaan Timur, dan Panji. Jadi dibagi di setiap lingkungan itu ada puskesmasnya, ada petugas kesejahteraan sosial, di mana ibu-ibu bisa mendaftarkan langsung atau menghubungi langsung ke yang bersangkutan. Misalnya ada yang sakit, butuh bantuan apa, hubungi puskesmas. Itu nanti puskesmas yang akan mengatur. Ini nanti dihubungkan kemana begitu. Untuk di Kerajaan Timur ada Mas Hadi. Mas Hadi? Berdiri Mas Hadi? Berdiri? Dia tahu? Nah, ibu-ibu yang dari Katreang daerah Kerajaan Timur bisa menghubungi Mas Hadi. Ada yang belum kenal sama Mas Hadi? Belum kenal? Dan Barat ada puskesmas yang masih fresh ini, Bu Sutiana. Nah, Bu Sutiana ini nanti akan mengurusi kesejahteraan sosial warga yang ada di wilayah lingkungan yang ada namanya puskesmas, namanya Bu Fatimah. Kenal Bu Fatimah? Tidak mau kenal memang. Jadi sedang bansos dan keluhan atau apa, mungkin kalau ibu-ibu kesusahan ke Tegal Gede, mungkin nggak ketemu saya atau nggak ketemu Pak Lurah atau nggak ketemu teman-teman di Tegal Gede, bisa langsung menghubungi puskesmas. Jadi kita punya banyak jaringan tentang bansos ya ibu-ibu, terbuka sekali kita terkait usulan. Jadi jangan ada kata sulit mengusulkan, nggak ngerti ini itu. Jadi di antara teman-teman kader ini sudah ada petugasnya, kebetulan merangkap begitu, merangkap ada tugas tambahan. Saat ini kita akan melakukan penyerahan secara simbolis kakak BBL bayi baru lahir yang belum bernik kepada ibu kader yang sudah mengurusi. Hari ini ada sekitar 18 kakak yang akan kita serahkan. Saat ini kita akan simbolis dulu kepada ini kakak bayi Azril Abizar Arifin. Ya Bu ya. Ini sudah jadi. Bisa diserahkan kepada sasaran dan ini mic-nya bisa langsung digunakan. Terima kasih Bu kerjasamanya. Terima kasih Ibu-ibu kader atas kerjasamanya selama ini. Semoga barokah. Amin.